Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam ilustrasi Kristiani. Ini yang kecil tapi berisi, yang sederhana tapi menyentuh hati. Sahabat, pernahkah kamu merasa pintu-pintu dalam hidupmu tertutup rapat? Mungkin kamu sedang memegang kuncinya, tapi kamu lupa menggunakannya, dan ini untukmu. Bayangkanlah seseorang berdiri di depan pintu yang terkunci dan dia sangat ingin masuk melalui satu-satunya pintu yang terkunci itu. Ia memohon dan sangat berharap agar ada seseorang dari dalam yang membukakan pintu baginya. Tapi tanpa ia sadar, kunci pintu itu ada di saku bajunya. Ia hanya perlu mengambil dan menggunakannya. Tidak jarang ini bukan hanya ilustrasi, tapi ini adalah realita hidup orang percaya yang berdiri di hadapan pintu masalah, pergumulan, penantian, kebuntuan, dan hampir menyerah. Padahal Tuhan sudah memberi kuncinya. Kunci itu adalah iman dan doa. Berapa kali kita berkata bahwa sudah melakukan segalanya, padahal kita tidak sungguh-sungguh berdoa? Atau berapa kali kita mengeluh mengapa Tuhan seolah diam, padahal kita yang tidak mengetuk pintunya? Dalam Yakobus 4 ayat 2b tertulis, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Terkadang kita seperti orang yang membawa kunci rumah, tetapi malah duduk di teras dan berharap ada keajaiban, pintu terbuka dengan sendirinya. Kita lupa, iman bukan pasif tapi bertindak, dan doa bukan jalan terakhir tetapi langkah pertama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa akses kehadiratnya. Ia sudah memberikan kita kunci sejak awal, bukan kunci fisik tetapi otoritas rohani. Dalam Injil Matius 16 ayat 19 tertulis, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Doa kita bukanlah suara kosong di angin, tapi doa kita adalah kunci yang mengguncang surga dan memindahkan tangan Tuhan untuk bekerja. Namun masalahnya, banyak dari kita yang hanya menyimpan kunci itu dan membiarkannya berdebu. Sahabat, lihatlah sekeliling kita hari ini. Anak-anak muda yang mencari jati diri dan bingung akan masa depan, rumah tangga yang terasa hambar tanpa cinta kasih, orang tua yang merasa tidak dihiraukan lagi, atau hamba Tuhan yang merasa pelayanannya hanya jalan-jalan di tempat atau bahkan buntu. Dalam banyak kasus, mungkin kita mengandalkan segalanya kecuali doa. Kita meminta nasihat, konsultasi, bahkan konten motivasi. Padahal Tuhan bertanya, "Mengapa engkau tidak datang kepadaku dulu?" Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tuhan tidak pernah lelah mendengar, tetapi seringkali kitalah yang lelah berdoa. Kadang kita berdoa dan pintunya tetap tertutup. Apakah itu karena kuncinya salah? Tidak. Itu karena Tuhan sedang menguji tangan kita. Bukan seberapa kuat kita memutar kunci itu, tapi seberapa setia kita terus menggunakan dan berusaha sampai pintu itu terbuka. Dalam Injil Lukas 18 ayat 1 hingga 8, Yesus mengutarakan perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim yang lalim, dan akhirnya karena kegigihannya, pintu keadilan pun dibukakan. Yesus menutup perumpamaan itu dengan pertanyaan tajam. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kunci doa bukan hanya untuk membuka pintu, tetapi kunci doa juga untuk membentuk karakter si pendoa. Kadang kita merasa doa tidak dijawab karena kita mengarahkannya ke pintu yang salah. Kita minta hal yang baik, tapi Tuhan telah mempersiapkan yang lebih baik. Pintu yang tidak terbuka kadang adalah perlindungan Tuhan, dan saat satu pintu tertutup, Dia selalu siapkan pintu yang lain. Dalam Amsal 16 ayat 9 tertulis, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya."
Doa bukan alat pemaksaan, tetapi doa adalah alat penyerahan dan penyelarasan. Kunci bukan untuk membuka pintu yang kita mau, tetapi untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berdoa dan beriman adalah kunci yang sederhana tetapi punya kuasa. Dengan berdoa dan beriman, seorang ibu bisa melindungi anaknya yang jauh. Dalam iman dan doa pribadi yang tersembunyi, bisa membangkitkan pelayanan yang besar. Dengan beriman dan doa dalam malam yang sepi, bisa mengubah siang yang kacau, serta dengan doa dan iman dari hati yang hancur, bisa mengguncang hati Tuhan untuk segera turun tangan dan menolong. Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak perlu doa yang panjang, cukup beriman dan katakan, Tuhan, aku percaya Engkau masih membuka pintu untukku. Maka kunci itu akan bergerak, tidak selalu instan, tapi pasti pintu akan terbuka. Sahabat terkasih, dunia bisa merebut banyak hal dari kita, tetapi jangan biarkan dunia merebut iman dan doa kita. Karena ada tertulis dalam Ibrani 10 ayat 35 hingga 36, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan bukan hanya menanti suara kita, tetapi juga keteguhan hati kita untuk tetap mengetuk. Jangan hanya berdiri diam di depan pintu, pegang kuncimu, berdoalah dan berimanlah, serta teruslah mengetuk, sebab pintu akan dibukakan bagi orang yang setia mengetuknya. Sahabat, mari berdoa. Ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk tidak menyerah hanya karena pintu belum terbuka. Ajarlah kami untuk menggunakan kunci yang telah Engkau berikan, yaitu doa dan iman yang sungguh percaya akan kasih-Mu. Ampunilah kami, jikalau kami sering melupakan kunci itu dan lebih memilih bersandar pada kekuatan kami. Hari ini kami memilih untuk mengambil kunci itu dan mengetuk lagi, sebab kami tahu Engkau tidak pernah menutup pintu bagi hati yang selalu dan terus berharap hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus, ini bukan sekedar ilustrasi, tetapi ini adalah pengingat bahwa kamu tidak ditinggalkan di depan pintu. Kamu sedang dilatih untuk tetap percaya dan mengetuk. Jadilah berkat dengan membagikan ini kepada mereka yang kamu kasihi, karena kita semua butuh diingatkan bahwa Yesus masih menunggu untuk membukakan pintu bagi setiap kita yang tetap percaya dan terus mengetuk. Sampai jumpa pada ilustrasi Kristiani episode berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.